Jadi orang yang sudah terbakar, yang sudah hancur tuh macam mana? Seperti mana yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Munkar dan Nakir ini membawa palu ketika tanya kepada penduduk kubur. Hadis itu diriwayatkan di dalam Sunan. Abdul Razak pun meriwayatkan hadis itu. Dia pakai palu. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang seperti itu. Dia pakai palu. Kalau manusia itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat ini, maka dia akan dipukul. Sehingga kalau pemukul ini digunakan untuk memukul gunung, akan hancur gunung. Apalagi memukul jenazah. Jelas akan hancurnya. Terus bagaimana? Kehancuran jenazah itu apakah kita tidak yakini seperti yang disabdakan oleh Nabi? Tentu kita yakini. Terus kata Nabi SAW, setelah jenazah itu dihancurkan, maka Allah jadikan lagi, ditanya lagi. Seperti itu juga manusia yang sudah hilang semuanya, jasadnya tembakau, semua jadi asap, semua jadi abu, semuanya macam mana? Maka Allah SWT akan jadikan lagi jasadnya itu, dimasukkan dia, ruhnya itu dimasukkan lagi ke dalam jasadnya, baru ditanya oleh malaikat. Kisah tentang orang yang membakar jasadnya itu terjadi pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang fasik, orang yang banyak berbuat dosa. Ketika dia mau mati, dia pesan sama keluarganya. Karena rasa takutnya kepada Allah atas dosa-dosa yang dikerjakannya itu, maka dia berwasiat, kalau aku mati besok tolonglah bako aja jasad aku nih. Karena aku takut betul dengan Allah SWT, dosa aku banyak. Nah, setelah dikau bako semua jasad aku nih, dikau lempo kan jasad aku nih ke laut. Biar bertabur, biar jasad aku nih tidak diazab. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa takutnya ketika menjelang ajalnya itu, maka Allah telah mengampuni dosanya dan telah merahmati hamba ini. Makanya dibuat-buatlah oleh manusia. Nah ini, kalau dibako dekat dunia ini, besok dekat akhirat tak dibako lagi. Nah itulah ini. Seperti orang ini tadi. Padahal itu syariat yang dulu, yang tidak bisa dipakai lagi sekarang. Syariat Nabi Muhammad SAW, kalau orang itu meninggal dunia, walaupun yang ditemukan hanya jempolnya aja, ataupun hanya bagian tubuh yang kecil, tetap barang itu, tetap tubuh itu, bagian tubuh itu dimandikan, dikafani, disolati, dikebumikan. Umpamanya yang jumpo cuma seketul aja nyok, sebatang jari aja yang jumpo. Tetap kita mandikan, kita kafani, karena jari itu mungkin ada cincinnya. Kemudian dari cincin itu kita kenal, oh ini cincin si anu nih, gitu kan. Dah tahu dia ini cincin ini, berarti ini jari dia. Dibawa balik ke rumah yang punya, ke rumah keluarganya. Nah ini dia cincinnya, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikebumikan. Walaupun segitu, apalagi jasadnya masih banyak, masih nampak, itu lebih lagi. Kalau sudah tidak bisa dimandikan bagaimana? Pakai isyarat memandikannya. Kalau umpamanya dia terkena air itu semakin rusak jasadnya, maka dengan isyarat ataupun ditayamumkan. Tetap dikebumikan, karena itu syariat. Apa yang dijumpai lah, tetap dikebumikan. Jadi setelah manusia itu masuk ke dalam kubur, maka dia akan menghadapi kehidupan yang baru. Kehidupan alam kubur namanya. Dalam hadis lain juga Nabi sampaikan bahwasanya An Aisyah radhiyallahu anha, fasalat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabr, faqala na'am, azabul qabr.
Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla sholatin illa ta'awwadha min adzabil qabri zada gundarun adzabul qabri haq." Suatu ketika orang Yahudi, seorang wanita Yahudi menemui Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan menanyakan perihal siksa kubur. Maka orang Yahudi ini berdoa, semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal siksa kubur ini. Maka Nabi menjawab, "Ya benar, siksa kubur itu memang ada." Siksa kubur itu memang ada. Naam, azabul qabr, azabul qabr. Siksa kubur itu memang ada. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sejak itu aku tidak pernah melihat Rasulullah setelah melaksanakan sholat kecuali beliau memohon perlindungan dari azab kubur." Gunda, orang perawi menambahkan bahwasanya perkataan itu dengan azabul qabri hakun. Azab kubur itu hak, benar. Jadi kita tidak boleh ragu. Karena orang yang ragu dengan azab kubur, maka dia akan mengalami kesengsaraan nanti di alam kubur. Orang yang dapat menjawab pertanyaan malaikat itu adalah orang yang tetap, yang kukuh, yang kuat, yang yakin. Kalau dia ragu-ragu ataupun dia tidak yakin, maka dia akan mengalami kesusahan-kesusahan di alam kubur. Kita juga harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya azab kubur itu ada. Kemudian azab kubur itu tidak mengenai kepada semua orang. Azab kubur itu tidak kena kepada semua orang. Azab kubur itu hanya diberikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau orang yang beriman kena apa? Kena fitnah kubur. Orang yang beriman itu kena fitnah kubur. Di antara fitnahnya, ujiannya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi qariban min fitnatid dajjal." Sudah diwahyukan kepada aku, kata Nabi, sungguh sudah diwahyukan kepada aku, sesungguhnya kalian akan difitnah di dalam kubur seperti mana kalian difitnah Dajjal. Jadi semua manusia kena fitnah kubur ini. Terus bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Dia kena fitnah kubur atau tidak? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang dikecualikan dari fitnah kubur. Jadi kata Nabi, umat aku ini semuanya kena fitnah kubur tanpa pengecualian. Maka ada di dalam riwayat suatu ketika setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat, maka jumhur para sahabat bermimpi ketemu sama Umar radhiyallahu anhu. Jumhur sahabat ini bertanya, kebanyakan para sahabat ini menanyakan perihal Umar di dalam kubur bagaimana. Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, ketika malaikat Mungkar dan Nakir datang, seluruh persendian aku ini menggeleto semuanya, menggigil semuanya. Karena rasa takutnya aku menghadapi kedatangan malaikat Mungkar dan Nakir.